Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai materi pelajaran, silakan dibuka terlebih dahulu buku tema A, subtema 1, pembelajaran 4 yang terdapat di halaman 28. Di sini kita akan membahas tentang kekayaan budaya Indonesia, salah satunya adalah tarian daerah. Ayo mengamati. Di sini terdapat tarian budaya Indonesia, yaitu tari saman dan tari gending Sriwijaya. Tari saman ini berasal dari tari Aceh, dan tari gending Sriwijaya ini berasal dari Palembang. Jadi, kedua tari ini diadakan saat adanya acara-acara tertentu saja. Berikutnya, di sini juga ada tari piring berasal dari Minangkabau. Kemudian ada tari kecak dari Bali. Sama seperti tari saman dan tari gending Sriwijaya, kedua tari ini juga diadakan saat adanya keadaan-keadaan atau acara-acara tertentu. Oke, berikutnya silakan dibuka buku temanya halaman 31, ayo belajar. Nah, seperti yang telah kita ketahui, Indonesia beragam suku bangsa. Oleh karena itu, Indonesia memiliki budaya yang beraneka ragam pula. Mengapa Indonesia memiliki keragaman suku bangsa? Sebelum mempelajarinya, kita akan mempelajari sejarah nenek moyang bangsa Indonesia terlebih dahulu. Nenek moyang bangsa Indonesia berasal dari Yunan, Tiongkok Selatan. Kedatangan nenek moyang bangsa Indonesia terbagi dalam dua gelombang. Yang pertama disebut Proto-Melayu, yang kedua disebut Deutero-Melayu. Untuk mengetahui lebih lengkap lagi sejarah nenek moyang bangsa Indonesia ini, silakan dibaca-baca lagi buku temanya halaman 31 sampai 32. Setelah kita mengetahui sejarah nenek moyang bangsa Indonesia, sekarang kita juga harus mengetahui macam-macam suku bangsa Indonesia atau aneka ragam suku bangsa di Indonesia. Untuk pembahasan ini ada di buku tema A halaman 32 sampai 33. Adapun aneka ragam suku bangsa di Indonesia, yang pertama adalah suku bangsa Negrito, kemudian Wedoid, serta Melayu yang terbagi atas Melayu tua dan Melayu muda. Suku bangsa Negrito merupakan penduduk paling awal di Kepulauan Melayu. Suku bangsa Negrito terdapat di Afrika Tengah dan semenanjung Melayu yang dikenal dengan nama orang Semang. Ciri suku bangsa Negrito sama dengan Tapiro di Papua, yaitu berkulit hitam, rambut keriting, dan bertubuh pendek. Kemudian suku bangsa Wedoid. Ciri suku bangsa Wedoid sama dengan suku Kubu di Jambi, Gayo di Danau Air Tawar, Mentawai di Kepulauan Mentawai, dan Toala di Sulawesi. Mereka mempunyai tubuh sedang, kulit sawo matang, dan rambut hitam. Jadi, penduduk asli yang mendiami Kepulauan Indonesia adalah suku bangsa Wedoid dan Negrito. Yang ketiga adalah suku bangsa Melayu. Suku bangsa Melayu merupakan pendatang yang terbesar menempati daerah di Kepulauan Indonesia. Bangsa Melayu ini terbagi menjadi dua golongan. Golongan yang pertama adalah golongan Melayu tua. Golongan Melayu tua mempunyai kebudayaan asli yang belum dipengaruhi oleh kebudayaan lain.
Mereka menganut kepercayaan animisme dan dinamisme. Yang dimaksud animisme adalah kepercayaan kepada makhluk halus dan roh, sedangkan dinamisme adalah pemuja terhadap roh nenek moyang yang telah meninggal di tempat-tempat tertentu seperti pohon-pohon besar. Suku yang termasuk golongan Melayu tua adalah sebagai berikut. Yang pertama, suku Dayak di Kalimantan. Yang kedua, suku Taroja di Sulawesi Selatan. Dan yang terakhir adalah suku Batak di Danau Toba. Yang kedua adalah golongan Melayu Muda. Golongan Melayu Muda mempunyai kebudayaan yang sudah dipengaruhi oleh kebudayaan lain yang dibawa oleh pedagang dan pelaut yang terbesar di seluruh wilayah. Suku bangsa yang termasuk golongan Melayu Muda adalah sebagai berikut. Yang pertama, suku Jawa di Pulau Jawa. Yang kedua, suku Minangkabau di Sumatera Barat. Yang ketiga, suku Bali di Pulau Bali. Oke, setelah kita mengetahui sejarah nenek moyang bangsa Indonesia, macam-macam suku bangsa di Indonesia, sekarang kita juga harus mengetahui penyebab keragaman suku bangsa di Indonesia. Jadi penyebab yang pertama adalah perbedaan ras asal. Contohnya bisa dilihat buku temanya halaman 33. Berikutnya perbedaan lingkungan geografis. Apa yang dimaksud dengan geografis? Maksudnya adalah lingkungan yang berdasarkan aspek tempat pada suatu daerah. Lanjut kita buka buku temanya halaman 34. Perbedaan keragaman suku bangsa Indonesia yang ketiga adalah perbedaan latar belakang sejarah, dan yang terakhir, perbedaan agama dan kepercayaan. Oke, setelah kita mengetahui sejarah nenek moyang bangsa Indonesia, kemudian macam-macam suku bangsa di Indonesia, yang ketiga penyebab keragaman suku bangsa Indonesia, kemudian yang keempat, kita juga perlu menghargai keragaman suku bangsa. Bagaimana cara kita menghargai keragaman suku bangsa? Di sini ada dua contoh. Yang pertama, kita menerima suku bangsa lain dalam pergaulan sehari-hari, meskipun kebiasaan dan adat istiadat yang berbeda. Kemudian, cara kita menghargai keragaman suku bangsa yang kedua adalah kita tidak mengejek-ejekkan, menghina, serta merendahkan bangsa lain. Memasuki slide terakhir yaitu latihan soal. Seperti biasa, soal atau tugas yang diberikan terdapat pada dua buku. Yang pertama di buku tematik A buku besar dan yang kedua di buku pendalaman tema A. Untuk tugas tematik A buku besar, tulislah macam-macam suku yang maksudnya yang termasuk golongan Melayu tua. Miss ulangi lagi latihan soal nomor 1, tulislah macam-macam suku yang termasuk golongan Melayu tua. Jawaban soal nomor 1 ini silakan ditulis di buku biasa, kemudian di staples di halaman 33 di buku tematik A buku besar. Kemudian soal yang kedua di buku pendalaman tema A, kerjakan halaman 13, tulislah satu contoh saja sikap persatuan dan kesatuan di kehidupan sehari-hari. Jadi tugas berjumlah 2 soal, kemudian tulislah tanggal sebelum mengerjakan tugas. Oke, cukup di sini pembahasan materi pembelajaran 4. Say hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.